kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya ingin membicarakan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu berkaitan dengan operasi tangkap tangan atau OTT. Masyarakat peduli hukum, OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK adalah merupakan modifikasi dalam penegakan hukum, yaitu di mana operasi tangkap tangan tersebut dilaksanakan melalui penyadapan dan lain-lain sebagainya. Jadi walaupun berbeda dengan tangkap tangan di dalam KUHP pada saat orang mencuri misalnya ditangkap, tetapi dalam OTT memang sebelum dilakukan operasi tangkap tangan tersebut ada upaya untuk meneliti, yaitu sesuatu yang akan terjadi peristiwa pidana. Dalam hal ini cenderung adalah perkara korupsi atau suap. Masyarakat peduli hukum, sejak lahirnya KPK tahun 2003, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di berbagai tempat, yaitu operasi tangkap tangan baik itu kepada pejabat dari mulai bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini operasi tangkap tangan bukan lagi hanya kepada pejabat pemerintahan, tetapi juga aparat penegak hukum. Bahkan terakhir advokat, jaksa, polisi, bahkan hakim, terutama akhir-akhir ini, yaitu Hakim Agung. Nah, ini memang sesuatu hal yang luar biasa. Kita patut apresiasi kepada kinerja KPK, karena korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, yang bukan hanya merugikan sendi-sendi perekonomian, juga merugikan masyarakat dan juga akan membuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berkurang. Oleh karena itu, operasi tangkap tangan dengan tujuan untuk pemberantasan korupsi patut kita harus dukung selagi masih ada KPK. Ingat, KPK lahir adalah karena keinginan masyarakat setelah reformasi, di mana lembaga penegak hukum saat itu, yaitu kejaksaan dan kepolisian, belum maksimal untuk melaksanakan pemberantasan korupsi, termasuk lembaga-lembaga yang lain yang dibentuk pada saat itu. Oleh karena itu, adanya kritikan ataupun upaya untuk tidak memberlakukan OTT, maaf, seperti yang dikatakan oleh yang saya hormati Menteri Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut, yang menyatakan bahwa OTT tidak bagus sebenarnya di negeri ini, jelek banget begitu. Itu statement ini saya rasa tanpa menafikan tujuannya, karena memang dilakukan ini saya yakin karena memang saking kesalnya, karena di satu sisi kita ingin agar Indonesia dipercayai hukumnya di luar negeri, dalam arti penegakan hukum, tidak ada korupsi sehingga investor asing bisa masuk ke negeri ini. Sehingga kita juga menghargai pendapat tersebut, karena dengan era digitalisasi transaksi yang dikatakan Pak Luhut adalah tepat, itu akan mengurangi atau mencegah terjadinya korupsi. Era digitalisasi transaksi merupakan salah satu cara untuk mencegah
terjadinya korupsi. Namun harus dilihat, OTT bukan mencegah, cenderung adalah memberantas sesuai dengan fungsi daripada KPK. OTT dilakukan karena ada indikasi bahwa akan terjadi transaksi suap menyuap atau pemberian sesuatu untuk mempengaruhi daripada sesuatu tugas daripada pejabat atau penegak hukum. Oleh karena itu, menurut saya saat ini harus dilakukan secara paralel, yaitu pencegahannya dengan cara digitalisasi transaksi tadi dan juga pemberantasannya. Jadi tetap KPK harus kita dukung untuk melakukan OTT karena korupsi tetap adalah musuh kita bersama. Salam dari John Panggabean. Sampai ketemu pada episode berikutnya.